Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Humas Podcast Polres Kediri Kota. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat membanggakan ya, dari Kota Kediri. Iya, di Kota Kediri kan ya? Iya, dari Kota Kediri. Yang ikut Young Summit 2022 Iya. di Istanbul, Turki. Istanbul, Turki, di luar negeri ya kan? Iya. Iya, kita kenalan dulu ya kan. Dengan Mas dan Mbak siapa? Mungkin dari Mbak Bella dulu ya. Iya. Oke, kenalin, nama saya Nabila Putri Susandini, biasa dipanggil Bella. Saya sekarang mahasiswi semester 2 di Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu dan Budaya. Fakultas Ilmu dan Budaya. Iya. Ini dengan masnya. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah Putra Siswandi, bisa dipanggil Rian. Saya masih SMA kelas 2 di SMA Negeri 2 Kota Kediri dan mengambil jurusan IPA. Ambil jurusan IPA. Ini mereka berdua adik kakak lo ya. Iya. Adik kakak yang ikut bareng di Young Summit ya kan. Benar. Oke. Pengalaman apa namanya? Ini masnya sama mbaknya ini adalah putra dan putri dari anggota kepolisian Polres Kediri Kota. Iya, betul. Iya. Dari Pak siapa ya? Pak Siswandi. Pak Siswandi. Pak Siswandi itu siapa ya? Pak Siswandi itu ayah saya sendiri. Oh iya. Sekarang tugas di mana Bapaknya? Ya, Pak untuk Siswandi itu sekarang bertugas di Kapolsek Semen. Kapolsek Semen. Wah, ini ya. Biasanya kan kalau di lingkungan kita kan kalau anak polisi kan pasti kalau nggak daftar polisi, daftar tentara, daftar Iya. apa ya kan. Ternyata ada juga yang akademisi ya kan. Iya. Pengennya memang jadi akademisi juga masnya namanya. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya kalau akademisi ini untuk menunjang cita-cita saya ke depannya. Untuk cita-cita saya sendiri itu dari orang tua ini tidak memaksa anaknya itu mau ambil apa itu nggak memaksa. Cuman selagi itu hal positif selalu didukung. Kalau saya sendiri itu cita-citanya pengen masuk ke kedinasan. Kedinasan. Iya, kedinasan. Oke. Kalau mbaknya? kalau saya sendiri emang dari awal itu emang lebih fokus ke akademisinya, Om. Jadi Oh, gitu bukan ya. ke kedinasan. Karena emang dilihat dari postur saya sendiri kan nggak bagus ya, Om ya. Jadi Iya. jadi emang saya mungkin nanti rencananya mau ambil karir seperti jadi dosen ataupun guru seperti itu, Om. Jadi lebih ke tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Gitu, ya. Tapi kan jurusannya kan juga rumit ya kan, sastra Inggris ya kan. Sastra Indonesia tuh belum tentu ada orang bisa loh, sastra Inggris malah ya. Iya, dan kan harus bisa sesuai dengan passion ya, Om. Passion saya emang dari kecil emang bahasa Inggris. Oh, Jadi mungkin gitu. saya lebih, kalau misalnya emang lebih fokus ke passion yang kita dalemin, ya mungkin nanti hasilnya pasti lebih maksimal. Lebih maksimal. Iya. Ya. Kalau bisa dijelasin dikit kalau sastra Inggris tuh itu mempelajari apa sih ya? Kalau sama ini semester 1 dan 2 ini saya mungkin masih dasarnya, jadi masih basic dari bahasa Inggrisnya jadi awal. Jadi mungkin membahas tentang literature ataupun linguistik ataupun cultural studies yang membahas budaya itu semua dibahas di sastra Inggris ini juga gitu. Oh gitu ya, dibahas Iya. di situ ya. Oke. Itu tadi biografi singkat ya dari Mas Rian dan Mbak Bella ya kan. Iya. Nah ini udah mulai masuk ke topik nih. Kita bisa dijelasin nggak sih Mbak? Kok bisa sampai ke negara Turki? Iya. Alhamdulillah. Itu tuh ceritanya gimana sih? Oke, jadi mungkin kan kalau Turki, kata-kata kota Turki ini kan sempat trending ya karena itu ada apa? Sinetron atau layangan putus. Pernah Oh, dengar belum? iya. Yang It's My Dream Mas itu. Apa itu? Kapadopia ya? Iya, It's My Dream. Jadi kan Iya, langsung iya. famous gitu ya Iya. Istanbul Turki. Tapi jauh-jauh sebelum itu saya memang belum pernah kepikiran gitu. Tahun ini bakal ke Turki ataupun ke luar negeri karena kan emang situasinya Iya, lagi lagi pandemi gini. Tapi itu nggak memberhentikan saya dan adik saya untuk maju gitu ke depan gitu Om, karena emang selain cari pengalaman yang baru ya emang untuk membuka pengetahuan aja gitu. Tapi kalau pengalaman kan di Indonesia banyak. Iya banyak, tapi kan kalau misalnya di luar negeri Om, beda budaya dong. Oh, iya, Beda iya. budaya. Jadi emang orang-orang pun juga berbeda pasti pikirannya juga. Jadi emang menurut saya selagi di luar bisa juga, kenapa enggak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Dan awal cerita itu mungkin waktu itu saya dapat informasinya dari sosial media, dari Instagram gitu. Karena memang saya kan emang salah satu sumber yang menurut saya paling gampang itu ya melalui sosial media kan, karena semua orang sekarang mungkin pasti pakai dan ya itu lebih Semua gampang. info pasti cepat di sosial media. Kan? Jadi lebih gampang tersalurkan. Dan awal saya itu ya udah ketemu aja di post Instagram gitu, terus saya baca gini-gini
Tapi awal saya nggak terlalu tertarik karena dia di luar negeri. Maksudnya bukan dalam artian jauh gitu. Iya, bukan. Tapi saya kayak ini konferensi internasional. Jadi iya kan judulnya konferensi internasional. Jadi akhirnya saya kayak kenapa nggak dicoba aja gitu. Jadi nah setelah itu saya dan saya selalu daftar. Langsung bareng daftarnya? Langsung bareng daftar. Iya. Jadi awalnya itu tahap pertama itu bikin esai ya. Iya, esai pertama itu kita membuat esai. Buat esai dulu. Esai bahasa Inggris sesuai dengan tema dan subtema yang kita ambil masing-masing. Nah, untuk grand temanya Istanbul Youth Summit 2022 ini tuh judulnya Development Plan on Crisis Recovery gitu. Jadi emang fokusnya di plan kita apa sebagai pemuda-pemudi gitu untuk mengatasi crisis recovery ini gitu. Dan ada beberapa subtema dan saya mengambil edukasi dan saya mengambil tema public policy, kebijakan publik. Ini berarti dua tema yang berbeda. Iya, berbeda sekali. Beda sekali ya. Iya. Tapi sudah ada dasarnya, memang sudah tahu apa tema yang diambil itu, kalian sudah tahu sebelumnya atau belum? Kalau untuk temanya sudah ya Om, kan development plan itu. Tapi untuk subtema kayak esainya apa, menulis apa itu kita memang memikirkan dari awal gitu Om. Ya. Dan bikin esai bahasa Inggris itu ya saya menjelaskan kenapa sih edukasi itu penting, terutama setelah crisis recovery ini gitu Om. Jadi ya menjelaskan panjang lebar, terus menjelaskan juga kontribusi apa saja yang telah saya lakukan selama ini untuk membantu gitu. Nah, untuk adik saya itu esainya tentang apa? Jadi kalau untuk saya sendiri kan mengambil tema public policy. Jadi di isi tema tersebut kayak menjelaskan kebijakan publik yang sudah ada di Indonesia itu seperti apa. Seperti contohnya itu yang ada di Kediri kayak seperti Prodamas dan sebagainya. Nah, kemudian itu saya seperti mencari informasi yang ada di Kediri kota sendiri itu tentang program Prodamas itu. Kemudian saya belajar, saya olah-olah lagi dan saya kayak membuat menceritakan lagi apa yang program itu yang ada di Indonesia nih, maksudnya yang ada di Kota Kediri. Dijabarkan lagi, lebih luas kan. Iya. Itu berarti Masnya masuk ke Pemkot langsung, tanya-tanya langsung sama yang keterkaitan atau? Kalau saya kemarin tuh masih research di internet ya, masih by internet juga ya. Dari kayak Google terus kemudian saya buka di Harmoni Kediri, Instagramnya itu ya. Ternyata di sosial media itu banyak ya kan? Banyak sekali. Nggak semuanya sosial media itu tentang negatif ya kan? Iya, apalagi kan sekarang di era itu kan di era coronavirus, jadi kan semuanya di media sosial. Iya, benar. Itu daftarnya berapa orang ya dari kesini? Nggak tahu. Gimana? Daftar ke Turki? Dari Turki itu sendiri, kita kan daftarnya face to face ya, maksudnya langsung. Nanti itu email pendaftarnya itu langsung di email kita sendiri. Jadi gitu. Kalau dari spesifikasinya dari Indonesia itu berapanya itu mungkin kurang tahu ya jelasnya berapa. Cuman kalau dari grup saya sendiri itu ada sekitar 10 orang. Kalau dari grupnya Mbak Bella sendiri ada 6. Ada 6 orang. Dan itu perwakilan dari Indonesia gitu Om. Jadi mencar gitu. Wow. Iya. Nggak banyak juga ya ternyata. Nggak banyak juga, emang lumayan gitu karena ada beberapa tahap seleksi gitu. Yang kedua ini kita ada bikin video ya. Iya, ada bikin video juga. Bikin video dalam video tentang plannya tadi. Iya, video tentang kita. Jadi lebih ke menjelaskan tentang esai kita video itu. Menjelaskan esai kita, terus menjelaskan kenapa sih kita pantas untuk jadi delegasi perwakilan dari Indonesia gitu. Nah, setelah diseleksi lagi kita lolos ke tahap wawancara ya. Tahap wawancara jadi face to face dengan pihak Istanbul Youth Summit-nya sendiri seperti itu dan akhirnya udah lolos. Alhamdulillahnya lolos. Berarti 16 orang tadi itu lolos. Iya, yang sudah lolos tersebut, iya itu. Nah sekarang tugasnya apa di sana? Kalau di sana sendiri itu kegiatannya itu seperti konferensi yang kemudian kita kan tadi membuat grup kan, grupnya itu yang kayak kebijakan publik saya sendiri dan ini mbak saya itu edukasi. Nah itu saya di sini itu membuat sebuah project itu dari saya sendiri kebijakan publik itu ada project yang bernama Muda Memanggil. Yang dimana isinya itu kayak sharing-sharing kebijakan publik yang ada di Indonesia, seperti kayak ada masalah yang ada di Indonesia itu kayak seperti pangan publik, kemudian seperti kasus yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Di sana nanti setelah kita membuat proyek yang ada di Indonesia ini, di Turki nanti kita grupnya itu memaparkan
memaparkan proyek yang kita sudah buat di Indonesia itu. Berarti proyeknya itu dalam bahasa Turki atau dalam bahasa kita? Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Iya. Inggris. Kalau di Indonesia sendiri kan kita kan fokusnya kepada masyarakat Indonesia. Iya. Jadi kita itu waktu sharing-sharing itu pakai bahasa Indonesia sendiri. Cuman setelah membuat proyeknya itu yang akan dibawa ke Turki itu nanti kita ubah menjadi bahasa Inggris. Bahasa internasional ya. Iya, bahasa internasional. Itu dari Masnya ya. Kalau dari Mbak Belanya? Oke, Bikin- kalau dari sayanya kan emang Istanbul Elizabeth ini emang judulnya itu untuk bikin social project. Iya. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompok saya yang emang fokusnya di edukasi itu, saya memutuskan untuk membuat prototipe dari aplikasi yang bernamakan Wayan Circle for Disabilities. Jadi project ini itu emang kami rancang untuk anak-anak tunarungu ataupun tunawicara karena kan emang di zaman ini kan COVID ini kurang ya daring, masa-masa daring kan kurang, jadi lebih ke online gitu ya. Dan setelah melihat emang lumayan banyak seperti anak tunarungu atau tunawicara yang kurang mendapatkan akses digital tersebut, maka itu kami menciptakan social project itu gitu. Jadi itu nanti jatuhnya seperti apa nanti? Kalau boleh dijabarin loh ya. Oke. Jadi di dalam aplikasi itu ini masih rencana ya. Iya, Jadi, masih rencana, masih plan kan? Iya, masih rencana. Di dalam itu ada beberapa features, jadi untuk tunarungu dan tunawicara. Dan itu ada beberapa yang seperti kita ada e-book. Jadi e-book yang bisa mengeluarkan suara, jadi bisa membantu untuk tunarungu dan tunawicara itu berkontribusi juga. Maksudnya membantu juga dengan cara memasukkan e-book seperti itu, ataupun nanti ada juga di mana kita memanfaatkan fitur untuk tanya. Jadi kita juga ada selain untuk tunarungu dan tunawicara itu ada juga untuk volunteer seperti kita. Seperti kita mungkin orang yang mau membantu tunarungu dan tunawicara itu, kita bisa menggunakan aplikasi itu juga gitu. Jadi emang untuk saling membantu aja. Jadi emang membantu relasi juga, selain menambah relasi juga seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak. Jadi dari aplikasi itu tuh bisa menarik beberapa volunteer lagi. Benar. Biar aplikasinya juga berkembang juga ya. Iya, mungkin ya. Benar. Oke, agak geser sedikit nih ya. Ini nih pengalaman kalian di Turki itu, selama di Turki di era pandemi. Sana kan juga masih pandemi kan? Iya, masih. Gimana? Jadi kalau di Apakah masih dibatasi juga atau gimana? kalau sekarang di negara Turki itu kayak sudah masih longgar ya, masuk negaranya nggak terlalu ketat yang ada di Indonesia. Jadi di Turki itu kita masuk itu hanya perlu PCR, nggak perlu karantina dulu setelah masuk negaranya tersebut. Jadi kita yang dibutuhkan itu seperti PCR dan surat-surat kayak seperti paspor dan lain sebagainya saja, itu saja. Itu aja ya, cukup ya. Orang-orangnya juga asik-asik ya. Asik-asik. Asik-asik kan? Lama juga ya. Iya. Tapi nggak seramah orang Indonesia sih. Oh iya? Iya, makanya nggak. Soalnya mungkin ini lebih ke itu ya, lebih ke budaya orangnya iya gitu. sih. Jadi tetap ramah, tapi ya tetap beda sih. Berarti kalian ketemu sama beberapa orang dari beberapa negara ya? Iya. Betul. Negara mana aja gitu? Kalau dari perwakilannya itu dari Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian dari Pakistan, Palestina, sama satunya lagi Meksiko ya kalau nggak salah. Iya. Seperti itu. Itu juga ngobrol? Iya, ngobrol juga pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Oke. Iya, bukan pakai bahasanya sendiri. Tapi rata-rata juga dari pelajar juga ya? Iya, Iya, dari dari pelajar pelajar juga. Oh iya. Nah ini ngomong-ngomong tentang pelajar ya kan, pasti kan pelajar itu tidak jauh dengan belajar. Iya. Nah, kalian bisa sampai punya pikiran sampai gini bisa berarti seperti itu tadi lah. Itu kan mengalami beberapa proses kan sebelumnya, pasti proses belajar itu kan. Nah dari orang tua sendiri tuh pola belajar kalian tuh dari orang tua tuh seperti apa? Oke, Dari Mbak Bella dulu ya. Karena anak pertama ya, Om Iya. ya. Jadi dari kecil emang ayah dan mama ini tuh lebih mengedepankan ini komunikasi dengan sesama gitu. Jadi satu keluarga kan karena selain kita sendiri pasti yang tahu hal yang akan terjadi tuh selalu keluarga dulu yang pasti tahu ya Om ya. Jadi dari awal itu emang selalu mengedepankan komunikasi. Jadi apapun yang kita ambil tuh nanti kita komunikasikan dengan orang tua, komunikasikan dengan saudara-saudara juga. Dan emang dari kecil ya, kalau nggak salah kalau misalnya setiap kita liburan, kan saya punya adik 2, Rian dan Dika, itu selalu bareng, selalu bertiga. Jadi biar tahu gimana cara kita bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab atas satu sama lain gitu.
Ya. Ya contohnya kan tadi yang sudah sempat disinggung sama Mbak Bella juga yang liburan bertiga itu maksudnya kayak seperti ke rumah Mbak itu. Jadi kan seperti ayah sendiri seorang anggota Polri itu kan tentunya banyak kesibukan tersendiri. Jadi tentunya nggak bisa terlalu maksudnya mendampingi anak-anak kayak berlibur kayak gitu. Jadi sebagai kakak ini juga punya tanggung jawab itu. Oke. Tapi dari orang tua sendiri, apakah belajar itu kayak ini segini berapa jam? Atau gimana? Ketat ya kan? Mungkin kan disiplinnya tinggi atau gimana? Atau lebih diberi kebebasan keleluasaan untuk kalian belajar? Oke, karena kalau ayah dan mama sendiri itu sebenarnya nggak pernah memberi patokan. Kayak kita harus dapat nilai segini. Karena kan emang setiap anak tuh pasti punya beda-beda ya, maksudnya kemampuannya beda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Nah, jadi dari kecil itu emang kita lebih diajarin ke basicnya. Jadi kayak seperti contohnya bahasa Inggris itu kan basicnya di kehidupan, terus mungkin tentang life skills kayak contohnya berenang ataupun berdiskusi itu kan emang harus dipupuk dari kecil. Jadi lebih ke berpikir kritis. Jadi kayak misalnya kita mau ngambil pilihan ini, jadi kita tuh dijelaskan kamu kalau ngambil ini resikonya ini, keuntungannya ini. Jadi kita tuh emang dari kecil diajarkan gimana sih biar tahu resiko ngambil itu apa, resiko ngambil pilihan B apa. Jadi kita punya plan A, plan B. Jadi nggak cuma stuck di satu rencana aja gitu. Berarti sudah diajari dari kecil tentang planning gitu ya. Iya benar. Tapi kan kadang-kadang kan juga perkara dari orang tua yang rata-rata di Indonesia kan kamu harus dapat nilai sekian, kamu harus dapat nilai sekian. Itu kan mungkin bukan salah, maksudnya ada cara lain yang lebih bagus dari itu ya kan. Ternyata dengan cara seperti ini tuh bisa menjadikan anak-anak ini sampai go internasional. Iya kan, terbiasa dari plan, tahu resikonya, tahu apa yang akan diambil ya kan, seperti itu. Oke, terus ini setelah dari Turki, saya dengar juga ada rencana kan ke negara lain lagi nih. Kemana ini? Ke Spanyol ya? Iya, kalau rencana saya itu sebenarnya untuk tahun depan karena saya tertarik untuk mengikuti program student exchange dari Kemendikbud yang IISMA itu. Dari Indonesia berarti? Dari Indonesia sendiri ya. Itu dikhususkan untuk anak kuliah gitu. Jadi emang khususnya untuk student exchange dan sekarang ini maka dari itu saya cicil gitu. Jadi gimana sih cara saya bisa berkontribusi terutama di dalam negara terlebih dahulu hingga akhirnya nanti saya pantas untuk mengikuti program student exchange itu dan mungkin nanti balik ke Indonesia lagi tuh bawa sesuatu yang lebih gitu, kayak seperti berkontribusi lebih gitu. Itu di student exchange itu akan apa? Maksudnya akan ada apa itu? Kegiatannya apa? Jadi kalau student exchange ini untuk semester 4 dan semester ke atas itu seperti kita mengikuti perkuliahan biasa selama 6 bulan. Jadi kita pergi ke negara lain, negara pilihan kita dan memang kebetulan saya tertarik di Spanyol gitu, di Spanyol ya. Kenapa kok bisa tertarik ke Spanyol? Karena budayanya dan juga saya sempat belajar bahasa Spanyol meskipun dikit. Iya, sempat belajar bahasa Spanyol juga karena emang kelihatannya asik aja gitu kalau bisa belajar banyak bahasa gitu. Jadi iya. Berarti kamu sendiri nih, Mbak Bella sendiri nih, aku sampai speechless nih, sampai bisa menguasai berapa bahasa berarti? Kalau menguasai sih masih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Om. Cuman kalau misalnya pernah belajar lagi? Iya, belajar bahasa Spanyol dan juga bahasa Jerman. Wow. Kalau Mas Riannya? Kalau saya sendiri masih belajar bahasa Inggris saja sih. Masih bahasa Inggris saja ya? Masih mendalami lagi, kan karena masih belum terlalu fasih juga kan. Tapi suatu saat ikut mbaknya juga? Pasti suatu saat. Lupa bahasa dong. Iya. Tapi susah nggak sih? Itu les berarti? Iya, kalau untuk bahasa Jerman itu saya sempat les 3 bulan. Tetapi karena mungkin saya sendiri bukannya kurang tertarik ya, tapi emang saya rasa passionnya belum terlalu ke sana ke bahasa Jerman gitu. Jadi saya beralih ke bahasa Spanyol dulu karena memang saya kan tujuannya tahun depan mau ke Spanyol, ke negara Spanyol itu jadinya mungkin lebih ada lagi kalau misalnya saya mendalami bahasa Spanyol gitu. Untuk sementara ini masih otodidak sih. Jadi pakai bantuan internet, jadi kayak YouTube, Google, e-book gitu. Jadi
lebih memanfaatkan aja gitu. Lebih memanfaatkan teknologi ya kan. Iya, kayak aplikasi Duolingo itu kan banyak ya Om sekarang, kayak aplikasi bahasa gitu. Iya. Ataupun kumpul-kumpul mungkin cari teman dari luar negeri itu kan banyak sekali aplikasi yang bisa membantu. Jadi sebenarnya sesuai dengan cara pandang kita aja sih Om, kayak ngelihat suatu aplikasi itu ada positifnya nggak gitu aja. Oh iya. Iya. Intinya tuh sebuah aplikasi itu kan pasti ada sisi negatif dan positif. Kita tinggal milih kemananya aja kan. Betul. Ini mungkin dari Mas Rian sama Mbak Bella ini ada pesan-pesan nggak sih untuk anak-anak muda di kota Kediri ini, ya kan? Ya mungkin belum semuanya tahu ya kan, kalau ternyata di luar tuh ada kesempatan untuk kita mencari, ibaratnya mencari pengalaman, mencari ilmu lagi. Iya, betul. Ya kan? Nah itu mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak Kediri. Iya, mungkin pesan-pesan untuk pelajar ya. Saya sebagai pelajar sendiri, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, kita teruslah mencari informasi yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya ini kan di era media sosial, jadi kita cari terus informasi yang ada di media sosial tersebut. Seperti contohnya tadi, kegiatan event kita ini tadi kan dari media sosial, contohnya Instagram tersebut. Kemudian gunakanlah aplikasi yang ada di internet kalian itu sebaik-baiknya mungkin, diambil sisi positifnya juga, dan kalau sisi negatifnya itu tentunya saja ditinggalkan, seperti itu. Kalau dari Mbak Bella mungkin sebenarnya sama sih yang seperti dengan Rian, secara garis lebar ya, garis luas gitu ya, garis besarnya. Selain itu juga kita tuh harus belajar untuk memperluas zona nyaman. Jadi kan kadang mungkin kita bilangnya tinggalkan zona nyaman, tapi kan zona nyaman tuh seperti kayak rumah kita. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan rumah tuh kan pasti rasanya takut di luarnya gimana. Jadi kalau pesan saya sih mungkin perluaslah zona nyaman itu, karena kita pasti merasa nanti lebih merasa bisa di dalam berbagai bidang. Jadi kita tahu nanti resiko apa yang diambil, kita pasti tahu gitu. Oh iya. Karena belajar dari pengalaman juga sebenarnya. Iya. Kata-kata baru ini, memperluas zona nyaman. Iya, perluas zona nyaman. Bukan meninggalkan zona nyaman ya kan. Diperluas aja. Diperluas zona nyamannya. Oke. Dengan mencoba hal baru gitu. Oke. Terus menggunakan internet juga dimaksimalkan ya, dari positifnya ya. Karena banyak banget sebenarnya. Kalau saya juga baru tahu kalau misalkan ada kayak yang summit dan tadi yang di Spanyol itu kan mungkin di era saya dulu kan nggak terlalu segini ya kan, tapi kalau di sekarang kan mungkin lebih luas lagi, lebih itu lagi, tinggal kitanya aja kan yang mau atau enggak mencoba. Nah itu dia. Oke, sekian ngobrol kita dengan Mas Rian dan Mbak Bella ya kan. Kalau mau tanya-tanya atau mau follow Instagramnya? Iya boleh. Ada ya? Ada Instagram saya. Apa Instagramnya Mas? Saya Rian_RHPS. Dari banyak? Kalau saya @bella BELLA.SWND gitu. Dah. Dan nanti kalau kalian mau tanya-tanya gimana sih caranya, terus apa aja yang perlu disiapin, mungkin bisa nanti ya sharing-sharing gitu ya. Boleh ya. Gitu aja ya. Terima kasih atas waktunya Mas Rian dan Mbak Bella. Mohon maaf kalau ganggu-ganggu. Ini juga semangat terus ya. Semoga nanti bisa ke negara-negara lain. Kita doanya Oke. Semoga sukses juga. Oke, terima kasih. Siapa tahu kan jadi dosen di luar negeri. Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu juga ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sini. Assalamualaikum.